Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Izara akan menjabarkan ide bisnis kewirausahaan. Nah, bisnis yang saya ambil sebagai contoh ini yakni bisnis saya pribadi ya. Bisnis itu bernama Situ. Nah, kenapa saya memilih nama Situ? Karena ide itu muncul ketika saya sedang melamun lalu terpikirkan ketika beberapa orang merasa produk yang mereka beli, produk yang mereka beli dirasa enak atau mungkin recommended, pasti dia orang tersebut sih khususnya orang tersebut akan berkata ke temannya atau orang-orang di sekitarnya dengan dengan bahasa seperti coba deh kamu beli produknya di situ atau belinya di mana di situ. Nah, dari itu saya terpikirkan untuk memberi nama bisnis saya dengan kata situ. Nah, tapi saya tidak lantas memberi namanya dengan pengucapan yang seperti orang biasanya. Karena situ sendiri kan terdiri dari huruf S, I, T, dan U. Namun saya merombaknya dan mencari kata-kata yang mungkin bisa masuk di beberapa orang dan melekat di benak-benak orang. Di benak orang-orang. Sorry, maksudnya seperti itu. Nah, saya memilih dari uh, huruf huruf S, E yang dibaca dalam bahasa Inggris dan huruf T, O yang dibaca dalam bahasa Inggris tuh. Jadi orang-orang kan membacanya situ. Namun ada beberapa orang yang masih salah paham membacanya seto atau apalah. Tapi tidak apa-apa. Itu keunikan yang saya buat untuk bisnis saya. Nah, di situ sendiri saya baru meluncurkan 2 produk khususnya. Namun uh, produk yang benar-benar saya buat, saya produksi sendiri itu bernama Sulera. Sulera. Nah, teman-teman harus tahu nih singkatan dari Sulera. Sulera itu merupakan susu kedelai rasa. Mungkin beberapa dari teman-teman menganggap, apa sih kenapa harus minum susu kedelai? Kenapa? Emang enak? Atau bla 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 bla. Nah, saya akan mengubah statement. Bukan saya akan, tapi lebih saya ingin dan akan terus berencana untuk mengubah statement minum susu kedelai itu bukan norak kok, bukan jadul atau sebagainya. Nah, makanya itu saya berinovasi untuk membuat susu kedelai dalam berbagai rasa kekinian. Mungkin seperti rasa-rasa di coffee shop seperti red velvet, hazelnut, tiramisu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke bahan baku. Bahan baku dari Sulera sendiri. Bahan bakunya sih sebenarnya cukup mudah ya bahan baku. Yang pasti pertama itu uh, biji kedelai. Biji kedelai. Nah, biji kedelai sendiri ini sampai saat ini saya masih membelinya di pasar-pasar karena saya rasa saya perlu beberapa waktu sih lebih tepatnya beberapa waktu untuk mempelajari cara menanam kedelai itu sendiri. Saya pastinya ingin, tapi saya butuh waktu agar bisa memantapkan kualitas kedelai untuk Sulera berikutnya ke depannya. Nah, setelah biji kedelai eh ada juga air minum. Air minum. Mungkin teman-teman anggapnya air putih, air bening atau air apapun. Saya di sini menekankan menggunakan air air yang layak konsumsi karena menurut menurut yang saya ketahui beberapa orang tidak terlalu doyan dengan air godokan atau mungkin ada beberapa orang yang alergi. Nah, saya menghindari hal itu dengan menggunakan air dari galon yang saya beli di tempat-tempat terdekat di dekat rumah saya. Nah, berikutnya eh setelah itu, oh iya, setelah itu perisa minuman. Nah, perisa yang saya gunakan ini pastinya aman ya karena saya membelinya dari toko bahan kue atau bahan roti yang ada di dekat rumah saya. Di sini saya menggunakan perisa bubuk. Kenapa saya menggunakan perisa bubuk?
Karena menurut beberapa kali percobaan yang saya lakukan sebelum meluncurkan Sulera itu sendiri, dirasa perisa cair itu kurang masuk, kurang merasuk. Nah, itu yang saya takutkan malah merusak kualitas dari Sulera yang akan saya pasarkan lagi. Makanya saya menggunakan perisa buku itu, dan alhamdulillahnya teman-teman atau orang-orang yang sudah mempercayakan produk Sulera ini suka dan berkali-kali sih mencobanya. Nah, berikutnya perisa sudah. Oke, ini bahan tambahan. Bahan tambahannya tuh kita jabarkan lagi ya. Bahan tambahannya itu terdiri dari gula. Gula yang pastinya untuk pemanis ya. Gula untuk pemanis. Sebelumnya saya menggunakan gula pasir biasa yang terbuat dari tebu. Namun eh, setelah beberapa eksperimen atau bukan eksperimen, saya berusaha tanya atau belajar dari khususnya YouTube ya. Gula jagung itu dirasa lebih enak atau lebih nikmat ya, mungkin lebih beda. Entah itu persepsi orang atau memang pada nyatanya gula itu lebih lebih menyehatkan mungkin. Untuk kedepannya saya akan mencoba hal itu. Namun kembali lagi proses eksperimen dan sebagainya. Nah, setelah gula, ini bahan tambahannya ada garam. Loh, kenapa menggunakan garam? Karena garam sendiri berfungsi untuk menghilangkan rasa wangu dari kedelai itu, karena dirasa pengolahan susu kedelai ini cukup sulit, cukup rewel, iya. Lebih cukup rewel sih. Jadi menggunakan garam. Garam yang digunakan pun hanya 1 jumput, sangat sedikit. Jadi untuk dari garam sendiri tidak terlalu penting, namun ini merupakan faktor penunjang sih. Nah, berikutnya ada bahan tambahannya. Nah, ini mungkin dihapus saja yang di bawah. Kita taruh bawah. Oke, delete. Ini saya menggunakan pengawet. Pengawet minum. Jangan khawatir teman-teman. Pengawet ini sebenarnya ada beberapa ini ya. Sebelum masuk ke pengawet, ada beberapa produsen-produsen susu kedelai yang tidak menggunakan pengawet. Nah, di awal eksperimen saya yakin itu, saya percaya diri untuk tidak menggunakan pengawet karena saya rasa berbahaya. Namun ketika saya tidak menggunakan pengawet, saya sudah berani memasarkan itu. Terjadilah beberapa komplain yang wah luar biasa. Itu apa? Susu kedelai itu jadi kembang tahu. Teman-teman tahu kembang tahu itu yang kayak lebih apa ya? Kental-kental. Nah, seperti itu. Namun masih untuk dikonsumsi tidak apa-apa, tidak, menurut saya tidak beracun karena saya sendiri setelah dikomplain itu saya mencoba, saya buat, saya coba, tidak apa-apa. Namun kan mengurangi em, maksud dari susu kedelai. Kan karena tujuannya kita menjual susu kedelai bukan kembang tahu. Oke. Nah, di pengawet minuman yang saya gunakan ini, saya sebelumnya saya bertanya kepada teman-teman yang ahli dalam industri pangan dan sebagainya, dan saya juga belajar dari YouTube khususnya. Saya mencari yang cocok dengan pengawet untuk minuman itu tercetuskan natrium benzoat. Teman-teman pasti tahu. Nanti coba boleh deh di browsing natrium benzoat. Awalnya saya ragu, apa mungkin ya saya harus pakai pengawet buatan seperti ini. Namun saya tanya, saya tahu efek sampingnya dan sebagainya. Jadi saya oke, tidak apa-apa, bismillah kita coba. Nah, itu setelah itu saya beli ke toko bahan roti. Lalu, nah ini mulai lagi terjadi masalah saat uh, penjaga toko atau pelayan toko itu malah menyarankan untuk menggunakan pengawetnya setara 1 sendok makan, dan saya rasa itu terlalu banyak. Apa yang salah? 1 sendok makan itu setara dengan 1 liter. Jadi 1 liter susu kedelai itu nanti dimasuki oleh 1 sendok makan pengawet natrium benzoat itu tadi. Saya coba dulu pertama. Nah, saya rasa ada yang aneh. Kenapa rasanya jadi aneh? Saya mulai mengalami keluhan di perut dan sebagainya. Nah, mulai itu saya berhenti, saya eksperimen.
apa salahnya saya belajar lagi takarannya. Nah, akhirnya sudah ditemukan takaran yang aman dan sudah semaksimal mungkin. Dan pastinya aman, teman-teman semua jangan khawatir. Oke, pengawet minuman setelahnya mungkin hanya itu deh bahan tambahannya. Karena yang jelas dua ini gula dan garam dimasukkan saat merebus itu kedelainya. Oke. Setelah bahan tambahan berisa minuman sudah, biji kedelai sudah, air minum sudah, lalu apa ya? Perisa minuman juga saya masih mencetuskan beberapa rasa sih. Saya belum berani benar-benar di atas 10, rasanya di atas 10 varian belum berani karena beberapa orang hanya beberapa orang mungkin berminat untuk hanya beberapa rasa saja. Misalnya yang paling bestseller nih dari Solera yakni Red Velvet dan Darko. Dari penamaan rasa juga saya tekankan. Saya baru mengambil 5 rasa yaitu Red Velvet. Namun saya singkat menjadi Revel dan dark coklat saya singkat jadi Darko seperti itu. Tiramisu menjadi Misu dan agar tujuan saya sih hanya satu, agar bisa terngiang di benak teman-teman yang mengkonsumsi Solera itu sendiri. Nah, oke, mungkin bahan bakunya ini ya. Iya, untuk berikutnya, nah di atas aja deh boleh. Untuk berikutnya masuk ke peralatan. Nah, peralatan ini lebih penting sih. Peralatan pada awal ketika saya mau merintis itu sendiri, saya sudah mempersiapkan banyak seperti orang ingin perang ya sebenarnya. Itu saya mulai dari membeli beberapa alat masak seperti panci, centong sayur dan sebagainya, wajan. Mungkin terlalu komplit karena saya belum tahu juga kedepannya saya mau buat produk apa. Saya awalnya juga tidak kepikiran untuk membuat produk minuman karena saya lebih suka membuat produk makanan. Namun ketika saya coba berulang-ulang eksperimen berkali-kali, mungkin ada ratusan, saya rasa oh bukan basic saya di makanan. Mungkin saya harus banding setir ke minuman karena saya rasa ketika kita sih khususnya ketika kita mencoba untuk menekuni hal yang belum tentu kita sukai, mungkin bisa jadi kita harus belajar atau kita harus menghindari hal tersebut. Nah, itu oke, kembali lagi ke peralatan. Nah, peralatan sendiri mungkin ada apa ya? Oh iya, botol. Iya, botol. Nah, ini botol ini sendiri penting karena untuk pengemasan, packaging khususnya, packaging. Oh, oke, sorry. Di peralatan ini kita ganti ke kemasan saja. Kemasan karena peralatan paling gelas takar, panci, sendok, hanya beberapa yang memang semua orang pasti tahu ketika membuat minuman pasti hanya itu. Oke, botol. Nah, botol yang saya pilih, saya bimbang itu mencari bentuk botol karena kembali lagi botol botol minuman itu banyak variasinya ya. Saya jadi tahu nama-nama botol itu seperti botol almond, botol apa ya, banyak botol milk atau sebagainya, pokoknya banyak sekali. Saya jadi tahu varian-varian botol. Terus saya masuk dari coffee shop 1 ke coffee shop 2 untuk uh, men untuk survei botol sih khususnya, survei botol dan rasa-rasa yang harus uh, bukan harus, yang berusaha bisa dimasukkan ke Solera itu sendiri. Nah, setelah botol saya ambil botol kemasan 250 ml varian botol susu. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di Instagram Instagramnya situ. Nanti saya akan beritahu di akhir sesi, oke? Nah, setelah botol saya
Nah, di botol sendiri ini ada juga yang pasti untuk branding yang menarik, karena kembali lagi anak muda sekarang tidak bisa memprioritaskan rasa, namun mereka memprioritaskan produk mana sih yang bisa kita foto untuk keperluan story Instagram. Nah, itu yang saya tekankan di produk saya ketika saya berusaha meluncurkan atau melaunchingkan bisnis ini. Nah, stiker. Stiker ini. Nah, saya mencerita sedikit. Di awal ketika saya mau merintis sebuah bisnis saya berpikiran, saya termindset untuk membuat bisnis saya ini bisa menguntungkan khususnya teman-teman saya atau orang-orang lain yang juga punya bisnis. Nah, dari sini, dari biji kedelai, saya alhamdulillahnya bisa menguntungkan penjual kedelai di pasar. Air minum, saya alhamdulillahnya bisa menguntungkan uh, orang yang menjual air kemasan, air galon. Terus perisa di sini, gula, garam, pengawet minuman. Nah, di sini ini yang lebih penting. Saya di stiker ini saya menggandeng teman saya yang bekerja di printing. Khususnya dia yang mempunyai printing. Nah, saya merasa benar-benar, oh ini ya titik kebahagiaan yang saya miliki ketika saya memiliki bisnis dan saya bisa membantu teman-teman di sekitar saya. Itu stiker. Saya cukup bimbang nih waktu pemilihan stiker. Harus taruh mana sampai saya melihat referensi di Pinterest sih. Kalau teman-teman tahu Pinterest, boleh deh lihat-lihat di situ. Kalau mau buka bisnis yang kekinian bisa deh buka di situ. Di Pinterest itu saya cari, aduh bimbang yang mana ya yang mana. Nah, setelah itu saya menetapkan eh ini kelemahan saya ini. Saya belum terlalu menguasai Corel dan Photoshop. Mungkin beberapa tools di Photoshop dan Corel saya bisa, namun saya belum untuk lanya. Iya, kata lainnya lanya. Ahli lah, ahli di Corel dan Photoshop. Itu jadi saya bagaimana untuk mendesain. Saya melalui kalau teman-teman tahu Canva, boleh deh cek di Canva web atau bisa diunduh aplikasinya di Play Store. Saya menggunakan itu. Ya, cukup oke sih untuk mendesain. Ya mungkin itu deh. Aduh, jadi bingung mau ngomong apa. Terus, oke, di stiker itu, kemasannya tuh botol, stiker. Oh iya, satu lagi. Untuk kemasan dibawa sampai ke pelanggan itu saya menggunakan plastik. Sorry, plastik ini bukan plastik yang tidak ramah lingkungan ya. Saya sudah mencari beberapa referensi plastik mana sih yang bisa didaur ulang. Nah, saya sudah menjatuhkan pilihan pada plastik. Mungkin menurut saya unik karena plastik itu transparan, namun tentengannya berwarna. Itu saya menjatuhkan pilihan pada itu. Lalu dari botol, stiker, plastik, um, mungkin itu deh. Oh, untuk pemasarannya nih. Pemasarannya saya mungkin karena saya belum mempelajari mengenai perihal pemasaran itu, saya masih melakukan pemasaran melalui WhatsApp pribadi saya share di story saya, story WhatsApp dan teman-teman memesan, lalu saya share di story Instagramnya situ. Nah, dari itu saya juga berusaha. Nah, di sini balik lagi ke oke, saya akan buat poin baru. Bukan poin baru sih. Apa ya? Lebih ke mau sharing aja deh. Sharing. Oh, sebentar. Ini saya taruh di sini. Iya, sebentar. Nah, di sini saya mau sharing sebentar mengenai
Oh iya, oke oke, sorry. Saya mau perlihatkan lambang yang saya buat dulu, lambang dari situ sendiri. Ini file khusus produk-produk situ. Ini aja deh. Oke, boleh masuk. Ya. Nah, ini dia lambangnya situ. Nah, lambang situ ini sendiri saya buat ya itu dari Canva tadi. Awalnya saya rasa saya akan membuat produk makanan. Nah, ini ada gambar icebox itu sendiri. Terus saya mencantumkan ini gambar botol susu karena saya di pikiran awal itu membuat produk itu makanan dan minuman, namun kembali lagi saya melihat keahlian saya untuk beberapa saat, ya saya pilih minuman dulu. Ini lambang ini seperti gelombang ini saya pilih karena pasti dalam bisnis ada naik turunnya, dan pasti ketika kita mau usaha kita akan berada di atas. Usaha dan doa khususnya harus diimbangi usaha dan doa. Taruh sini aja deh biar kelihatan. Oke, keren sih itu. Sebenarnya di situ sendiri ketika ini Solera ini produk yang saya buat, namun saya tak kehabisan akal. Saya ingin berusaha untuk memasukkan produk-produk yang beberapa teman-teman saya buat atau relasi-relasi yang dibuat, namun butuh proses sih. Lah, akhir-akhir ini saya memasukkan salah satu produk yang mungkin untuk nostalgia ya, nostalgia teman-teman. Wih, nostalgia keren banget nih. Nama produknya adalah Nyam Nyam. Nah, teman-teman nih pasti tahu produk Nyam Nyam. Itu adalah cemilan atau jajanan masa kecil dulu yang terdiri dari rice ball dan saus coklat yang kayak dicocol gitu loh. Kalau saus coklat yang dicocol biar rice ball, I'm sorry. Eh iya, rice ball crispy ya, itu boleh deh kalian lihat di IG-nya situ, nanti akhir saya beritahu lagi. Iya seperti itu, tapi saya jual pada kemasan 500 mili. Kemasan tin wall 500 mili. Nah, eh, untuk nyam-nyam ini saya belum produksi sendiri, namun saya ambil dari produsen. Jadi saya seperti distributor. Saya saya bukan memberi, saya melakukan penjualan kembali. Saya sebagai perantara. Nah, di nyam-nyam itu, sebenarnya saya bisa menjabarkan apa saja. Di nyam-nyam itu yang jelas, sorry kita geser dulu situnya. Iya, situnya di sini aja deh. Nah, di nyam-nyam sendiri itu langsung aja ya, karena yang pasti ini membutuhkan bahan baku juga sedikit, peralatan juga sedikit, juga tidak terlalu banyak, namun cukup menguntungkan saya rasa. Nyam-nyam sendiri itu terdiri dari rice ball crispy, I'm sorry, crispy. Nah, terus ada juga coklat, coklat, coklat cair deh, coklat cair. Tahu namanya? Sorry, bukan yang benar-benar cair, yang encer itu ya, tapi dia kondisional, bisa beku ketika dimasukkan kulkas dan didiamkan di luar pun bisa beku. Jadi enak lah, coklat itu enak, dan alhamdulillahnya enggak enak. Nah, setelah coklat cair pastinya ini butuhnya adalah tin wall atau wadah wadah plastik yang pasti bisa didaur ulang atau dipakai untuk apapun. Tin wall kemasan 500 mili. Nah, sama itu untuk wadahnya, oke, kita ganti di bawah dulu. Untuk wadah coklatnya sendiri yang menggunakan wadah wadah kecil wadah kecil khusus saus, wadah kecil untuk saus. Mungkin teman-teman tahu deh yang bisa dibuka itu. Jadi paling untuk nyam-nyam sendiri cuma ini. Oh iya, satu lagi, plastik tenteng. Nah, plastik tentengnya yang pasti kembali lagi ke
yang bisa didaur ulang dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke, paling itu. Oh iya, sorry terlewat tadi. Di Sulera sendiri saya beri apa ya teman-teman kalau tahu Thanksgiving. Oh, bukan Thanksgiving. Kartu ucapan terima kasih. Ya mungkin teman-teman yang suka story atau sebagainya mungkin suka produk yang diberikan ucapan terima kasih dan sebagainya itu. Saya buat itu karena ya untuk unik-unik aja. Kalau dibilang rugi untung pasti ada untung, tapi saya kembali lagi ke kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu utama sih. Nah ini ya. Oh iya teman-teman kalau mau lihat sebentar. Teman-teman kalau mau ini kan sorry, ini kan lambangnya situ. Kita hapus dulu. Saya mau beritahu Sulera. Sulera itu sebentar. Sulera ini sebenarnya awalnya ini extra large. Ya, awalnya nah ini deh. Nah, awal dari ini branding Sulera sendiri ini bisa kita klik kali ya. Ya, coba deh. Terlalu gede atau tidak? Ya. Oh, tidak kelihatan. Oke, kita gedekan dulu, kita besarkan. Sorry. Besarkan. Itu boleh digeser dulu. Oh, tidak terlihat ya. Oke, undo. Kita lihat dari tadi saja ya, yang tadi paste ya. Kita lihat dari galeri produk aja ya, galeri produk ini. Kita lihat dari sini aja ya, tidak apa-apa. Ini saya mau buat terima kasih siapa, misal terima kasih Izara bersama Solera, semoga hari-harimu makin penuh rasanya di sini. Namun ketika di print itu tidak terlihat. Nah, saya rombak lagi deh. Saya rombak lagi jadi seperti ini. Coba saya masukkan ke ya. Sebagai bisa di zoom. Oh, tidak terlihat. Oke. Seperti ini. Jadi ini ada gambar kedelainya, ini ada singkatan dari Sulera, susu kedelai rasa. Itu tulisannya. Boleh deh di order kalau mau lihat ini keseluruhannya. Di sini ada terima kasih siapa, terus varian rasanya, terus ini lambang situ. Ya saya cari referensi di Pinterest itu. Oh, ini saya hapus saja. Delete. Oh, auto range. Saya delete. Remove item. Oke. Balik lagi ke tadi ya. Mungkin itu aja. Apalagi ya? Mungkin itu aja deh teman-teman. Karena saya rasa penjabaran ide bisnis itu perlu, bukan karena saya ingin menyebar apa yang saya bisa, namun saya ingin teman-teman juga belajar untuk berbisnis. Jangan takut untuk berbisnis, jangan khawatir laku nggak ya produk yang aku jual itu. Pasti laku selama usaha dan doa berdampingan erat. Pasti percayalah, bisnis kalian yang kalian bangun dengan susah payah, bisnis kalian yang kalian bangun dengan penuh tenaga, pasti bisa melejit ya. melejit hebat, percayalah. Oke, sampai sini aja penjabaran ide bisnis kewirausahaan yang saya buat. Semoga bermanfaat. uh, maaf maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan, atau ya salah-salah ketika menjabarkan ini semua. Terima kasih teman-teman sudah mau bukan memperhatikan, teman-teman mau menyaksikan video yang saya buat ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman.
Terima kasih dan sehat selalu untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jangan jangan terlena dengan keadaan, semoga keadaan cepat pulih dan teman-teman bisa berjumpa semuanya. Oke, sekian dari saya, Izara. Eh, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.